Selamat pagi, semangat. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, sukses. Selamat malam, wenak tenan, sukses, luar biasa. Saya, Saud Stompul, etos master dan motivator nasional, memiliki misi membangun etos dan karakter unggul bangsa. Nah, oleh karena itu, saya sebagai motivator, saya selalu fokus membangun kesuksesan di negeri tercinta ini, termasuk juga adinda pemuda di seluruh Indonesia dan juga dunia. Saya ingin sampaikan kepada sahabatku, ada 6 faktor penghambat kegagalan seorang muda. Nah, oleh karena itu, mari kita sepakat dulu mengapa orang gagal atau apa yang dimaksud dengan sukses. Atau kalau dikatakan gagal, berarti bukan sukses. Nah, kemudian apa itu sukses atau kesuksesan? Kesuksesan itu adalah subjektif, artinya tergantung definisi orang. Ada orang berkata, sukses itu saya ingin sarjana, dia berjuang ke sana, dia menjadi sarjana. Ada orang yang baru lulus, dia ingin bekerja di perusahaan otomotif, dia melamar, dia ikut tes, dia menjadi bekerja di otomotif. Ada orang berkata, saya ingin uangnya 1 bulan ini 100 juta, dia berjuang, tercapai. Nah, oleh karena itu, kesuksesan itu relatif. Tetapi sahabat muda, yang ingin saya sampaikan kepada sahabat muda adalah bukan kesuksesan yang abu-abu, bukan kesuksesan yang semu. Sebab apa? Ada orang untuk mendapatkan sesuatu, untuk sukses dengan melakukan tindakan yang tercela. Saya mau seringkan kepada sahabat-sahabat, kesuksesan itu adalah kesuksesan yang mulia, yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Jika demikian, mengapa ada orang muda gagal? Berdasarkan pengamatan saya sebagai seorang motivator, ada 6 yang membuat orang muda gagal. Yang pertama, iman yang lemah. Yang kedua adalah jarang berdoa. Yang ketiga, abai atau tidak dengan konsisten melakukan ritual agama yang diyakininya. Yang keempat, malas. Yang kelima, tidak jujur. Yang keenam, kasar dalam berbicara. Sahabatku semua, kalau masih kuat di dalam diri seorang pemuda yang 6 ini, waspadalah, Anda akan mengalami kegagalan dan kesulitan demi kesulitan. Nah, apa tanda-tandanya orang yang lemah iman? Yang pertama, dia cenderung mengeluh. Apa yang dilakukan, dia tidak yakin Sang Pencipta memberikan cara atau mendukung untuk mencapainya. Kemudian selalu khawatir dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini, sadarlah, sebenarnya tidak ada manusia diciptakan menjadi orang miskin. Itulah sebabnya ada satu ungkapan berkata, tidak ada orang kaya, yang ada adalah orang yang bekerja keras penuh semangat. Tidak ada orang yang miskin, yang ada adalah orang yang malas. Jadi sebenarnya penyebab kegagalan itu, kemiskinan itu adalah iman yang lemah. Yang kedua adalah jarang berdoa. Ada satu ungkapan berkata, Sang Pencipta itu sejauh doa. Artinya apa? Kita tahu apapun keyakinan kita, cara berkomunikasi dengan Sang Pencipta kan dengan berdoa. Jadi kedekatan kita dengan Sang Pencipta itu, dengan Tuhan itu adalah dengan doa. Maka oleh karena itu, kalau ingin sahabat-sahabat muda ingin sukses, jangan pernah lakukan satu pekerjaan tanpa diawali dengan doa, apapun keyakinan adinda-adindaku. Indonesia luar biasa, telah diberikan nilai karakter untuk berbangsa. Maka sila pertama dalam Pancasila dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Selalu kita berdoa di dalam memulai pekerjaan kita. Jadi supaya Anda tidak gagal, pertama beriman, yang kedua selalulah berdoa. Nah, yang ketiga, mengapa orang gagal? Karena dia abai melakukan ritual agamanya. Jangan pernah terganggu kata-kata orang. Kamu rajin beribadah, tetapi perilakumu seperti itu. Kamu rajin beribadah, tapi
tidak tauladan. Bayangkan sedangkan dia tidak melakukan, bayangkan kalau dia tidak melakukan ritual ibadahnya, karakternya seperti apa. Jadi jangan pernah terganggu, walaupun adindaku masih muda, ikutilah ritual agama Anda, karena itulah cara untuk meyakinkan, membangun iman supaya Anda sukses di masa depan. Dimanapun nanti Anda berkarya, tetap lakukan apa yang dimaksud dengan ritual ibadah. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan generasi muda gagal, malas. Bayangkan kalau orang malas, melihat tubuhnya saja kita tidak senang, melihat gerakannya pun tidak senang. Nah, oleh karena itu orang malas itu adalah orang-orang yang tidak memiliki visi hidup. Jadi supaya kita tidak gagal, maka ubahlah malas dengan kerja keras, ubahlah dengan kreativitas, dan juga harus proaktif memberikan yang terbaik. Nah, kemudian tetapkan visi Anda mulai sekarang. Anda pasti bisa kalau Anda beriman, Anda berdoa, Anda rajin melakukan ritual agamanya. Kemalasan itu akan hancur dari dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yang menyebabkan pemuda tidak jujur adalah karena dia selalu orientasi pada kepentingan dirinya. Orang-orang yang tidak jujur adalah orang yang mencintai material. Siapa yang tidak butuh material? Tapi kalau bekerja, jangan uang menjadi keutamaan. Dahulukan karya, dahulukan kualitas. Pasti Anda terhindar dari ketidakjujuran. Orang yang tidak jujur pasti susah mendapatkan kepercayaan. Tetapi kalau orang jujur, pasti mendapatkan kepercayaan, baik dari rekan kerja, dari atasan, atau dari mitra, atau dari pelanggan-pelanggan. Oleh karena itu, mulai sekarang, tetaplah jujur, jaga integritas. Integritas itu hubungan antara nurani, pikiran, perkataan, perbuatan. Diawasi bekerja benar, tidak diawasi tetap bekerja benar. Kenapa? Sang penciptalah pengawasnya. Jadi supaya adinda yang muda, sukses luar biasa, jujurlah di dalam bekerja, jujurlah dalam berkarya. Kemudian yang keenam, ada orang berkarya, berkualitas, tetapi kasar orangnya. Orang yang kasar pun akan gagal di dalam kehidupan karirnya. Kita lihat ada pemimpin bagus dalam bidang lain, atau seseorang di perusahaan bagus dalam karyanya, tetapi mudah tersinggung, mudah marah. Orang seperti ini pun pasti gagal di dalam karirnya, juga dalam bisnisnya. Kalau begitu, apa solusinya? Tadi sudah saya uraikan sepintas kilas. Yang pertama, kita balik. Kalau selama ini iman kita lemah, mulai sekarang hakul yakin seyakin-yakinnya Sang Pencipta akan meridhoi setiap perjuangan asal dimaknai pekerjaan itu ibadah untuk. Yang kedua, rajinlah berdoa. Orang yang berdoa itu selalu optimis. Orang yang berdoa selalu sehat. Kenapa? Karena pikirannya positif, pembicaraannya pun selalu membangun persahabatan. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing, lakukanlah ritualnya, lakukanlah dengan tekun, karena itulah membangun karakter kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian, mulai sekarang, tetaplah kerja keras. Tidak pernah kesuksesan mendahului kerja keras. Kerja keras dahulu, baru sukses. Jadi supaya jangan malas, tetapkan visinya, optimis mencapainya. Kemudian, kapan saja, di mana saja, jagalah kejujuran. Karena kejujuran itu bagaikan mata uang. Di mana-mana laku. Rupiah bisa laku di Amerika kalau ditukar dengan dolar. Dolar juga laku di Indonesia kalau ditukar dengan rupiah. Dan oleh karena itu kejujuran itu berguna kapan saja, di mana saja. Kemudian mulai sekarang berbicaralah membangun persahabatan. Boleh mengkritisi, tapi nggak boleh mengkritik. Kalau mengkritik itu mencari kelemahan, mengkritisi itu menawarkan solusi. Kata kuncinya, bangunlah komunikasi yang positif, optimis dengan atasan, dengan teman rekan kerja, kalau Anda pemimpin dengan bawahan. Nah, oleh karena itu, kalau keenam ini Anda hindarkan dari diri Anda, dan juga Anda perkuat iman, doa, rajin, kerja keras, jujur, dan juga selalu berbicara bersahabat, saya pastikan Anda pasti sukses. Saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional untuk sahabat-sahabat muda di Indonesia. Saya percaya Anda
pasti sukses luar biasa. Salam etos, bigger, higher, better, good, good. Semangat, semangat, semangat.